Nah, ini saya ambil saja contoh dari website KVAC-nya. So, bagaimana kita mengisi visa application form untuk ke Korea ini? Ya, pokoknya langsung aja ya, langsung menuju ke personal details. Personal details ini adalah data diri. Di sini adalah foto. Terus yang nomor 1.1 adalah nama asli. Nama family name adalah nama belakang dan given names adalah nama asli, nama awal ya, first name-nya. Terus 1.3 adalah seks atau jenis kelamin, kalian male kalau laki-laki dan female kalau perempuan. 1.4 adalah tanggal lahir. Seperti ini formatnya. 1.5 adalah kebangsaan, nationality. Kalau kalian orang Indonesia, tulis Indonesia. 1.6 ini negara kelahiran, lahir di Indonesia, maka tulis Indonesia. 1.7 adalah identity number, yaitu nomor KTP. 1.8 adalah apakah kalian pernah menggunakan nama lain untuk masuk ke Korea. Kalau misalnya no, klik no ya. Nomor 1.9 adalah apakah kalian merupakan warga negara dari lebih dari satu negara. Kalau misalnya kita cuma kebangsaan Indonesia, berarti kalian klik no ya. Berarti kalian hanya berkebangsaan Indonesia saja. Terus langsung ke nomor 2 adalah details of visa application. Nah, visa application ini kan ada pilihan untuk long term dan short term. Kalau long term centang yang atas, short term itu tidak sampai 90 hari ya, less than 90 days. Berarti kalian centang yang kedua. 2.2 ini adalah status of stay. Jadi ini macam-macamnya. Kita lanjut page. Page kedua adalah yang poin 3 passport information. Kalian lihat saja ya yang di data paspor. 3.1 adalah jenis paspor, kalian klik regular. Lalu 3.2 adalah nomor paspor, 3.3 ini negara tempat paspor diterbitkan, 3.4 ini tempat atau kota tempat paspor diterbitkan, 3.5 adalah tanggal terbit paspor, 3.6 adalah masa habis expiry date dari paspornya ya, 3.6. 3.7 ini apakah kalian punya paspor lain? Kalau nggak ada, klik no. Jadi kalau sudah klik no, tidak ada yang diisi lagi untuk poin A dan B. Langsung ke contact information nomor 4. 4.1 adalah home address, alamat rumah kalian. Sesuaikan saja dengan KTP ya, yang lebih aman. 4.2 ini nggak usah diisi, biar lebih aman. Ikut aja alamat yang ada di KTP. 4.3 adalah nomor HP. Terus telepon number ini nomor rumah, nomor telepon rumah, kalau nggak ada ya dikosongkan saja. 4.4 adalah email. 4.5 ini misalnya kontak penting yang bisa dihubungi ya, bisa siapa saja, bisa kalau sudah menikah suami, bisa adik, kakak atau teman. Terus diisi yang A ini nama lengkap, yang B adalah negara, kebangsaan, negara tempat tinggal, C adalah nomor HP, yang D adalah hubungan dengan Anda. Apakah spouse, kalau suami, kalau saudara ya siblings. Terus yang kelima adalah marital status and family details. Ini kalau misalnya kalian sudah menikah, 5.1 diisi married, kalau bercerai diisi divorce yang tengah, kalau single berarti yang sebelah kanan ini. Terus kalau misalnya kalian single berarti kalian tidak mengisi 5.2 dan 5.3. Kalau married berarti kalian isi ya data suami atau istri di 5.2. Dan untuk data anak 5.3, apakah kalian punya anak atau tidak. Terus yang keenam adalah education atau pendidikan terakhir. 6.1 ini pendidikan terakhirnya diisi apa? Masters or doctoral degree kalau S2 dan S3. High school diploma ini untuk yang SMA. Terus bachelor degree itu S1. Misalnya kalian tidak lanjut ke SMA bisa diisi ke yang other. Lalu 6.2 ada name of school, nama sekolah atau nama universitasnya. 6.3 adalah tempatnya, lokasinya di mana, tempat sekolahnya.
Nah, page 3 ini adalah employment di mana kalian bekerja. So, untuk employment ini 7.1 kalian sebagai apa? Apakah entrepreneur, pengusaha, civil servant, ini pegawai negeri, unemployed, tidak bekerja. Berarti kan yang tidak bekerja juga bisa ya apply visa Korea. Terus self-employed adalah bisnis pribadi, student ini mahasiswa atau siswa, employed ini pegawai, retired itu pensiun. Kalau tidak masuk di atas bisa di the other. Jika sudah isi the other, berarti kalian tulis di bagian please provide details yang di bawah ya. Lalu 7.2 ini informasi tempat kerjanya. Yang A ini nama company, perusahaan, institut atau sekolah. Yang B-nya bekerja sebagai apa. Yang C-nya ini alamat tempat kerja dan D ini nomor teleponnya. Nomor telepon tempat bekerja. Yang ke-8 adalah details of visit, data-data kunjungan. 8.1 adalah tujuan kunjungan. Untuk yang tourism ini yang pertama kalian centang kalau tourism atau transit, dan yang lainnya bisa disesuaikan kalian tujuannya ngapain masuk ke Korea, bisa dicentang aja. 8.2 ini berapa hari kalian stay, hitung berapa harinya adalah waktu kalian menginjakkan kaki di Korea itu sudah 1 hari ya, dan kalian terbang meninggalkan Korea itu juga dihitung 1 hari. 8.3 adalah kira-kira kalian tanggal berapa mau masuk ke Korea. 8.4 adalah address in Korea, jadi alamat di Korea itu hotel atau hostelnya bisa ditulis alamatnya. 8.5 adalah kontak untuk hostel atau hotel jika kalian menginap di hotel atau hostel. 8.6 adalah apakah kalian pernah traveling ke Korea selama 5 tahun terakhir. Jika tidak kalian centang no, jika yes ini contohnya. Bisa diisi tujuan kunjungan, tourism misalnya, period of stay-nya dulu kalian masuk Korea tanggal berapa dan keluar dari Korea tanggal berapa. Langsung ke 8.7. Apakah kalian pernah traveling ke negara lain selain Korea dalam 5 tahun terakhir? Kalau no, centang no. Kalau yes, maka kalian harus isi data di bawahnya. Nama negaranya apa, misalnya seperti ini. Purpose of visit dan period of stay. Lanjut ke page 4. Page 4 ini adalah apakah kalian memiliki keluarga yang tinggal di Korea. Kalau no, centang no. Kalau yes, maka isi datanya seperti ini. Lalu yang 8.9 adalah apakah kalian traveling ke Korea dengan saudara. Kalau misalnya sendirian, no. Kalau yes, maka isi datanya seperti ini. Poin 9 adalah details of invitation. 9.1 adalah apakah kalian diundang sehingga kalian membuat visa. Kalau misalnya nggak ada undangan, berarti no ya. Kalau iya, kalian ada undangan dari Korea sehingga membuat visa, maka kalian isi datanya seperti ini. Lalu nomor 10 adalah funding details, adalah sumber keuangan. 10.1 adalah estimasi kira-kira kalian akan menghabiskan budget atau uang berapa selama di Korea. 10.2 yaitu siapa yang akan membayar biaya kalian traveling ke Korea ya. Jika kalian tidak bekerja, maka kalian harus menunjukkan siapa yang menggaransi atau menjamin keuangan kalian. Tapi kalau misalnya kalian bekerja, maka masukkan person, organization yang A. Kalau person itu siapa orangnya. Kalau tempat kerja ditulis nama instansi. Yang B ini relationship dengan kalian sebagai pengaju apa. Apakah staff, apakah bos ya. Apakah teman kerja. Terus yang C adalah type of supportnya apa. Kasih support untuk apa sih. Tapi kalau kalian sendiri ya udah osin aja seperti ini misalnya kan, airplane ticket, accommodation, meal allowance. Yang dia adalah contact number. Terus ini adalah assistance with the form. Apakah kalian menerima bantuan dalam mengisi form ini? Jawab aja tidak ya kan, kalian ngisi sendiri. Oke, this is the last form, yaitu masuk ke poin 12 declaration. Kalian isi saja tanggal dari application-nya.
lalu ini application name, nama asli, dan ini signature yang sebelah kanan adalah tanda tangannya. Ya sudah selesai teman-teman, itu cara mengisi aplikasi Visa Korea.